Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfahalisa dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. A. Pengertian iman kepada hari akhir. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan atau hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. 2. Kiamat menurut Al-Quran. Kiamat sugro atau kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 185. B. Kiamat kubro atau besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur lemburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat At-Takwir 81 ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan, serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. 3. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. A. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km, sementara garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak akan ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. B. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas, zat panas bercampur, lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. B. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. 2. Yaumul Hasyr adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti, dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab
atau dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah diperhitungkan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizalimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. 4. Asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat ini tergantung pada amalan perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. 5. Yaumul Fasl dan Jaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. C. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuatan akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal sholih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Dan yang kelima, tumbuhnya perilaku akakul karimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan, sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat, ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal sholih karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti aturan Allah dan Rasulullah agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. E. Hikmah beriman kepada hari akhir sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga.